Shalom semua jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tak terasa 1 minggu sudah kita lewati. Dan hari ini kembali adalah hari Minggu. Di mana ini adalah hari bagi kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Untuk memuji dan menyembah Tuhan secara bersama-sama. Melalui ibadah online Gereja Mawar Sharon Jabodetabek. Firman Tuhan juga berkata kalau ibadah disertai dengan rasa cukup itu besar kuasanya bagi kita semua. Sebab itu hari ini datang dengan ekspektasi yang benar kepada Tuhan Yesus. Hari ini kami juga ingin menyambut bagi Anda yang pertama kalinya bergabung di dalam ibadah ini. Kami ingin memberikan sambutan hangat kepada Anda semua yaitu welcome home. Tuhan Yesus mengasihi Anda semua. Dan bagi Anda yang hari ini rindu untuk memberikan persembahan, kami ingin menginformasikan bahwa Anda bisa memberikan persembahan Anda melalui nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda atau dengan melakukan scan QR Code yang ada. Anda juga bisa melakukannya seperti itu. Dan tanpa berlama-lama, ayo siapkan hati kita bisa beribadah secara online hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami masih punya kesempatan untuk bisa beribadah. Kami berdoa dan kami percaya hari ini akan terjadi lawatan yang besar bagi semua jemaat-Mu. Kami berdoa Roh Kudus lawat setiap kami dan urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Mari berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Katakan dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita rohmu hadir di sini. Yang percaya roh Allah hadir di sini dan memberikan sukacita bisa katakan amin. Sekali sayangmu mempesona, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna.
buatku selalu apa? Yeay, kau taruh lagu baru dalam hatiku. Mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita Rohmu hadir di sini. Sama-sama kita katakan la 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 la. Haleluya. Dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita Rohmu hadir di sini. Hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati
sini Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Engkau. Tiada jarak dalam hadirat-Mu. Setiap kami dapat Kau jamah Tuhan. Sebab itu kami buka hati kami kepadamu. Jamah kami Tuhan, penuhi kami. Tolong kami Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Kami membutuhkan kasih-Mu Tuhan. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Oh, setiap kami Tuhan, setiap kami Tuhan, saat ini perlu Engkau Tuhan. Oralaba shikara laba yara laba laba laba. Oralaba shikara laba 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 laba. Oralaba shikara laba laba laba. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami tak berjalan sendiri Tuhan. Kami tahu Engkau beserta dengan kami. Gadamu dan tongkatmu Tuhan, itu yang menuntun kami. Shikara laba 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 yara laba 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 laba. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi kata, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Oh Tuhan, jamah setiap kami. Jangan lewatkan satu pun dari kami Tuhan. Shikara batara kabata shikara bara bara bara. Jamah kami Tuhan. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Oh Yesus, kami perlu Engkau. Kami buka hati kami sekarang Tuhan. Kami terima kasih-Mu sekarang Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Sekali lagi katakan, ku buka hati. Kami buka hati kami Yesus. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh.
betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Katakan kepada Tuhan, hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita sama-sama katakan sekali lagi, betapa kami bersyukur Tuhan. Kau dengar setiap doa kami ini, Yesus. Berterima kasih, amin. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Sekali lagi, katakan betapa hatiku, betapa hati kami Tuhan. Terima kasih, Yesus. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku.
Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu, kasih setia-Mu tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Hari ini Tuhan kami masih beroleh kesempatan untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Kami menghargai ini sebagai sebuah kesempatan yang istimewa Tuhan. Kami tidak tahu sampai kapan kami bisa hidup dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi kami mau menghargai setiap kali kami mendengar firman Tuhan dengan hati yang haus, dengan hati yang lapar. Kami mau berikan hati kami, telinga kami, isi kami dengan firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan memerdekakan, firman Tuhan mendidik, firman Tuhan memberikan tuntunan ke dalam kehidupan kami. Ajar kami mengerti isi hati-Mu dan kehendak-Mu sehingga kehidupan kami selaras dengan isi hati-Mu dan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Yang dikasih Tuhan katakan sama-sama, amin. Shalom saudara dimanapun Anda berada. Saya percaya Anda adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Jadi dimanapun Anda berada hari ini, apapun kondisi Anda, saya mau kasih tahu Anda tidak sendirian. Tuhan ada bersama dengan Anda dan hari ini Anda adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Saudara, jadi kalau hari ini Anda sedang sedih, sedang down, sedang mencari jawaban, Tuhan itu tidak menutup mata atas kehidupan saudara. Saya percaya akan datang waktunya Tuhan itu akan menjawab apa yang saudara doakan. Hari ini apa yang mau saya bagikan adalah firman Tuhan yang saya dapat rema dari saat teduh pribadi saya yang berbicara dan menguatkan saya secara pribadi, dan saya berdoa firman Tuhan ini juga akan berbicara kepada Anda dimanapun Anda berada sehingga Anda mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan Anda menghidupinya dengan antusias. Kita buka sama-sama di Kejadian pasal yang ke-6. Kita belajar dari satu tokoh yang bernama Nuh. Ya, apa yang rema-rema yang kaya dari firman Tuhan dari kehidupan Nuh ini. Kita buka di ayat yang kelima. Ya, kelima dan keenam dulu ya. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Jadi Tuhan itu sedih, Tuhan itu pilu hatinya. Ya, kenapa? Karena melihat manusia itu berbuat jahat dan gak cuma sekedar tindakannya, bahkan hatinya ini kalau lihat sesuatu, responnya itu selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kecenderungannya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Saudara, ketika dilihat Tuhan, kalau sudah baca kalimat pertama dikatakan ketika dilihat Tuhan. Terus kemudian Tuhan itu lihat, terus respon Tuhan itu menyesal. Seolah-olah kayak Tuhan itu kaget, terus Tuhan itu kaget terus menyesal. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang dikatakan di ayat yang lain, karena ayat ini mungkin kalau ada orang yang gak mengerti kontradiktif dengan ayat yang lain. Ayat yang lain dikatakan Tuhan kita itu gak menyesal, tapi di sini kok dikatakan Tuhan itu menyesal. Saudara, kalau sudah baca di 1 Samuel 15, ya 1 Samuel 15, saya bacakan ayat yang ke-29. Di sini dikatakan lagi Sang Mulia dari Israel tidak berdusta dan ia tidak tahu menyesal. Sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Saudara, di sini kok berlawanan ya, dikatakan dia tidak tahu menyesal. Sedangkan di Kejadian dikatakan maka menyesallah Tuhan.
Di ayat yang lain Bilangan pasal yang ke-23 ayat yang ke-19 dikatakan Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Ya, hanya kita loh manusia yang bisa menyesal. Kenapa? Karena kita ini tidak mau tahu. Tahu gitu aku gak akan beli ini. Ternyata barangnya gak sesuai dengan apa yang diharapkan. Gak sesuai harganya. Tahu gitu aku gak akan lakukan ini. Ternyata gitu ya. Apa yang kita lakukan yang harusnya baik hasilnya. Tapi ternyata kebalikan yang kita terima. Kita bisa menyesal karena apa? Karena kita bukan manusia yang maha tahu. Kita menyesal karena kita bukan manusia atau pribadi yang maha kuasa. Tapi Tuhan kita itu Allah yang maha tahu. Allah yang maha kuasa. Nah, jadi apa yang dimaksud di dalam Kejadian 6 ini? Dikatakan maka menyesallah Tuhan. Saudara, ayat ini sebenarnya kata menyesal ini dari bahasa asli yang kata nakam. Nah, nakam ini tidak serta-merta karena menyesal karena ketidaktahuan atau menyesal karena ketidakmahakuasaan. Tapi di sini adalah sebuah perasaan atau sebuah kondisi hati yang sangat berduka. Makanya nggak ada kata-kata bahasa Indonesia yang cukup bisa mewakili sehingga dikatakan menyesal di sini. Sebenarnya kata ini adalah kata yang sama yang dipakai di Lukas 19. Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-41. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, kota apa ini? Yerusalem. Dikatakan ia menangisinya. Nah, kata menangisi di situ sama dengan kata dalam bahasa aslinya itu sama dengan yang dipakai di kata menyesal. Jadi Tuhan itu pilu, Tuhan itu sedih, Tuhan itu sampai menangis, Saudara. Kenapa? Karena Tuhan melihat kejahatan manusia. Apalagi kata nakam ini sendiri juga dipakai di beberapa kalimat yang lain. Ya, contohnya dikata ketika Ishak, kita buka di Kejadian pasal yang ke-24 ayat yang ke-67. Ya, lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Nah, kata dihiburkan ini juga pakai kata yang sama yaitu nakam. Artinya apa? Artinya kondisi hati Tuhan waktu itu di Kejadian pasal yang ke-6 adalah kondisi yang sangat sedih yang butuh dihibur, Saudara. Dari sini apa yang kita lihat? Kita bisa mengerti ternyata Tuhan itu punya ekspektasi. Tuhan itu punya harapan. Ya, waktu itu ketika Tuhan menilik bumi, ketika Tuhan melihat manusia, ternyata manusia itu semua berbuat jahat. Sampai hatinya pun kotor gitu ya. Nah, Saudara, pertanyaannya, kalau hari ini Tuhan melihat Anda dan saya, kira-kira respon hati Tuhan kayak apa ya? Sedih, negatif atau positif? Senang? Kata menyesal di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ini sangat mudah menggambarkannya. Itu adalah sebuah perasaan negatif. Seperti kayak Saudara coba bayangkan bagaimana perasaan Allah jika manusia itu menuruti firman Tuhan. Taat, ya kan? Apakah Tuhan itu akan gembira, senang, sukacita, ya kan? Pasti Tuhan itu punya respon terhadap kehidupan kita, Saudara. Nah, demikian juga sebaliknya bagaimana perasaan Allah ketika manusia itu melanggar firman Tuhan. Ketika manusia itu berbuat jahat. Ketika manusia itu memilih yang salah daripada yang benar. Respon Tuhan apa? Sedih. Tuhan mungkin marah. Tuhan pilu. Saudara ya, bahkan menangis. Dari sini apa yang kita bisa belajar? Ketika saya membaca ayat ini, saya belajar bahwa yang pertama, Tuhan itu punya harapan di dalam kehidupan Anda dan saya. Tuhan punya harapan ketika Tuhan menciptakan Anda dan saya. Tuhan punya kehendak, Tuhan punya rancangan, Tuhan punya keinginan. Keinginannya apa? Tuhan mau melihat orang-orang yang mengasihi Dia. Orang-orang yang taat terhadap perintahnya. Orang-orang yang berani atau bisa memilih yang benar di atas yang salah. Saudara, dari sini menggambarkan ternyata Tuhan itu
sama manusia itu hubungannya bukan kayak hubungan siapa sih lu gitu ya. Kalau kita nggak ada attachment dengan seseorang, perasaan kita nggak akan terlalu ada di dalamnya. Kita hanya bisa sedih kalau kita dikecewakan dengan orang yang kita kasihi. Kita hanya bisa pilu atau bahkan berduka ketika kita dikecewakan sama orang yang kita kasih. Kalau orang itu bukan siapa-siapa kita gitu ya, bukan apa-apanya kita, bahkan tidak berarti buat kita. Mau orang yang mau berbuat jahat, mau ngapain gitu ya, kita nggak akan sampai berduka. Kita nggak akan sampai pilu, kita nggak akan sampai apa, karena ya dia nggak ada artinya. Dari sini saya belajar bahwa selain Tuhan itu punya harapan terhadap kehidupan Anda dan saya. Jadi di hadapan Tuhan, manusia itu berharga, saudara. Anda itu berharga. Kalau manusia nggak berharga, Tuhan nggak mungkin menyesal ini. Ya, Tuhan nggak mungkin sesedih ini. Kenapa? Karena buat Tuhan itu Tuhan mengasihi, Tuhan itu punya harapan, ekspektasi dari pribadi manusia yang Dia ciptakan. Buat Tuhan, Dia melihat manusia itu adalah hubungan yang intim. Seseorang yang berarti, seseorang yang berharga. Kalau hari ini Anda merasa Anda tidak berharga, Tuhan itu jauh di sana, aku ada di sini. Tuhan itu benar gak sih mengasihiku? Hari ini izinkan saya berkata, Tuhan itu mengasihimu. Hati Tuhan itu gak berubah. Hati Tuhan terhadap manusia dari zaman dulu sampai selama-lamanya. Tuhan itu gak berubah. Buat Tuhan, ciptaannya adalah pribadi yang Dia kasihi. Buat Tuhan, Anda itu berharga. Dan apalagi saya belajar dari ayat-ayat ini, remanya adalah saudara, kehidupan kita ini adalah kesempatan untuk kita itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena ternyata kita juga bisa membuat Tuhan sedih. Berarti kebalikannya, kita juga bisa membuat Tuhan itu happy. Kita bisa membuat Tuhan itu senang. Kita bisa membuat Tuhan itu bahagia, saudara. Saya percaya hari ini ketika Tuhan itu ada di dalam kehidupan Anda dan saya, Tuhan ingin melihat, Tuhan mengharapkan sesuatu. Saudara, hari ini dimanapun engkau berada, pilihlah untuk menyenangkan hati Tuhan. Pilihlah untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, kehidupan kita adalah kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena kita tahu bahwa ternyata Tuhan itu punya harapan ya. Ternyata kita ini berharga ya di mata Tuhan. Nah, kita baca berikutnya di ayat yang ke-7, masih di Kejadian pasal yang ke-6. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ayat yang ke-9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara, ayat ini menarik sekali. Tadi saya sudah jelaskan bahwa manusia itu begitu buruknya gitu ya. Kejahatan di mana-mana sampai Tuhan itu berduka. Bahkan gak cuma berduka, sampai Tuhan itu memutuskan untuk menghapuskan manusia dari muka bumi. Ya kan? Seolah-olah Tuhan itu saking berdukanya, makanya sampai tidak ada kata yang cukup bisa mewakili sampai dipakai kata menyesal. Tuhan gak pernah menyesali Anda dan saya. Tuhan tidak pernah menyesali ciptaannya. Yaitu seperti kalimat seperti ini. Saya tidak menyesal mempercayai Anda. Tapi saya menyesalkan mengapa kepercayaan yang saya beri itu dihancurkan. Nah, jadi dari awal kepercayaan itu diberikan dengan seutuhnya. Kita tahu bahwa ketika kita memberikan kepercayaan kepada seseorang, orang itu punya pilihan. Orang itu bisa menjaga kepercayaannya kita atau bisa menghancurkan kepercayaannya kita. Demikian juga dengan Tuhan dengan kita. Di Roma 11 ayat yang ke-29 dikatakan Tuhan itu tidak menyesali. Sekali lagi Tuhan tidak menyesal. Tuhan itu tahu manusia itu bisa jatuh dalam dosa dan konsekuensi dosa itu bisa seburuk itu. Dari awal Tuhan itu tahu. Ya, di dalam kemahatauan Tuhan, kita ini masih punya pilihan, makanya Tuhan masih punya harapan. Dan puji Tuhan, di ayat ini dikatakan dari semua manusia yang waktu itu bobrok gitu ya, semua manusia yang waktu itu jahat di mata Tuhan,
Nuh itu mendapat kasih karunia karena apa? Karena Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Luar biasa. Di tengah manusia yang segitu jahatnya sampai Tuhan tuh mengambil keputusan se ekstrim itu. Ternyata orang itu bisa hidup benar di tengah lingkungan yang rusak. Remanya adalah saudara dimanapun hari ini Anda berada. Ya kalau Anda itu adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Anda tetap punya pilihan dan Anda bisa hidup benar. Ya kan, Anda bisa tetap menjadi seseorang yang benar di tengah lingkungan yang rusak. Kenapa? Karena Nuh bisa. Karena Nuh pada waktu itu dengan kondisi yang seburuk itu tetap bisa ditemukan sebagai orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Ya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kuncinya adalah Anda hidup bergaul dengan Allah. Dan kalau Anda hidup bergaul dengan Allah, Anda punya kekuatan dan Anda mampu dan bisa untuk hidup benar di tengah lingkungan yang salah. Di mana? Di kantor mungkin, di keluarga mungkin, di teman-teman mungkin. Anda punya lingkungan yang buruk, yes. Kita punya tanggung jawab untuk memilih lingkungan kita, ya. Enggak berarti kita berteman sama siapa aja gitu ya, karena lingkungan kita akan juga memengaruhi kita. Ya kalau kita bisa pilih, kita akan pilih lingkungan yang benar. Tapi somehow kadang-kadang di dalam kehidupan kita ini kita nggak bisa memilih. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita ini kita tiba-tiba ada aja di tengah lingkungan yang rusak, lingkungan yang buruk. Nah kalau kita tidak bisa memilih, saudara, Anda tetap bisa punya pilihan untuk hidup benar. Anda tetap bisa punya pilihan untuk hidup tidak bercela. Kuncinya adalah Anda bergaul dengan Tuhan. Kalau Nuh bisa, saya percaya Anda dan saya pasti bisa. Amin. Dan kita lanjutkan lagi, Kejadian 6 ayat yang ke-11. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguh rusak benar. Sebab semua manusia itu menjalankan hidup yang rusak di bumi. Wow. Saya waktu baca ini saya bertanya-tanya, Tuhan, kira-kira kalau misalnya hari ini dibanding waktu zaman Nuh, kira-kira rusak mana ya? Hari ini kita nggak dikasih air bah. Itu karena dulu Tuhan itu pernah janji bahwa air bah itu tidak akan pernah datang lagi. Ya, tapi kalau misalnya Tuhan tuh nggak pernah janji misalnya gitu ya. Kira-kira hari ini itu bumi lebih rusak gak ya dari zamannya Nuh dulu? Kalau saudara lihat berita hari demi hari, saudara, saya melihat yang ini bunuh-bunuhan, yang ini sikut-sikutan, yang itu fitnah ini, fitnah sana, fitnah sini. Saudara, saya tuh waktu baca ini saya berpikir, Tuhan, serusak apa ya bumi waktu itu sampai Tuhan itu mau menghapuskan manusia. Nah kalau dibanding sekarang, kira-kira itu mana yang lebih rusak? Jangan-jangan hari ini kita itu tidak ada air bah, bukan berarti kita nggak lebih baik daripada zaman dulu. Tapi karena Tuhan sudah janji aja, makanya hari ini kita terpelihara, nggak dihapuskan lagi. Ya kalau handphone, kalau kita punya handphone itu mungkin handphonenya itu sudah rusak, sampai rusak itu dijual pun nggak laku gitu ya saudara ya. Nah tapi saya sempat berpikir, Tuhan, waktu Tuhan itu tahu manusia itu jatuh ke dalam dosa yang seburuk itu, sampai Tuhan itu mau menghapuskan manusia dari muka bumi. Sebagai orang awam ya, saya berpikir kenapa Nuh nggak dihapus juga? Ya kan, Tuhan bisa aja kan delete bumi gitu kan, tinggal diklek gitu, hilang sudah. Ciptakan aja planet yang baru, ciptakan aja ciptaan yang baru, kan Tuhan berkuasa. Tapi puji Tuhan, Tuhan kita ini adalah Tuhan yang menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan itu enggak suka putus di tengah jalan. Tuhan terus menyelesaikan pekerjaannya sampai hari ini. Puji Tuhan, Tuhan itu memilih untuk melanjutkan pekerjaannya dan Tuhan memberikan anugerah kepada Nuh berupa kehidupan untuk dia meneruskan pekerjaan Tuhan yang belum selesai di muka bumi ini. Saudara, ketika saya membaca kisah Nuh ini, sebenarnya kisah Nuh ini adalah kisah yang menceritakan karakter Tuhan yang penuh kasih. Saudara mungkin bertanya, Tuhan yang penuh kasih,
Kalau Tuhan yang penuh kasih, kenapa Tuhan hapuskan bumi? Kenapa seluruh manusia itu ditenggelamkan? Kenapa ada air bah? Kalau Tuhan itu sayang, kalau Tuhan itu memang penuh kasih. Kenapa? Mungkin pertanyaan yang sama juga Anda pernah berpikir bahwa kenapa kalau memang Tuhan itu penuh kasih, kenapa mengizinkan manusia itu masuk ke neraka? Kenapa ada orang-orang yang pada akhirnya masuk ke neraka? Saudara, Tuhan kita itu bukan cuma penuh kasih. Tuhan kita itu kasih itu sendiri. Kita itu cuma bisa tahu apa yang namanya kasih kalau kita itu kenal sang kasih, yaitu Tuhan sendiri. Nah, pertanyaan tadi bagaimana? Pertanyaan itu semudah, sebenarnya Tuhan itu ciptakan bahtera buat siapa sih? Saudara, ketika Tuhan itu mau menghapuskan bumi, bisa enggak Tuhan itu menyelamatkan Nuh dengan cara yang lain? Terus tiba-tiba semua makhluk yang lain tuh nafasnya diambil aja. Bisa enggak? Bisa banget, Tuhan kita tuh maha kuasa, dia bisa lakukan apapun yang dia mau. Kenapa sih harus repot-repot bangun bahtera? Kenapa sih harus melakukan sesuatu yang menurut orang-orang di zaman itu tuh konyol gitu ya? Karena apa? Saudara, zaman dulu banjir itu nggak ada di dalam kamusnya mereka. Bumi itu masih begitu baiknya. Nggak ada itu kamus banjir, apalagi air bah. Nah, bangun bahtera segede gitu, apa nggak dianggap lelucon gitu ya, dianggap ini apa-apaan gitu kan. Ngapain Tuhan itu bangun bahtera segitu besarnya? Sebenarnya saudara, Tuhan itu menyuruh Nuh membangun bahtera supaya memberikan waktu untuk orang-orang sezamannya itu berpikir, melihat, merenungkan apa ya benar ya. Sehingga hatinya itu berubah dan percaya kepada Tuhan. Saudara, membangun bahtera itu tidak sehari semalam. Nuh membangun bahtera kira-kira 100 tahun, bahkan ada literatur yang mengatakan 120 tahun. Masa sih 120 tahun orang itu lihat, orang itu mendengar Nuh itu ketok-ketok palu gitu ya, bikin dari kayu. Masa sih gak mikir atau merenung atau mungkin bertanya-tanya. Tapi luar biasanya memang gak ada satupun yang bertobat. 120 tahun Tuhan kasih kesempatan. Bahkan Nuh ini pasti gak kurang-kurang menginjil ya. Maksudnya berkhotbah. Gak kurang-kurang mengajak. Gak kurang-kurang memberitahu. Gak kurang-kurang menyampaikan kepada orang-orang sezamannya. Tapi selama 100 tahun lebih nihil. Kalau saudara jadi pengkhotbah, Anda punya masa pelayanan 100 tahun dan selama 100 tahun Anda setia melayani berkhotbah, tidak ada satupun yang dimenangkan, saudara bisa bayangkan. Tapi luar biasa Nuh ini, dia taat sama Tuhan. Dan Allah yang penuh kasih, Tuhan itu selalu memberikan jalan keluar. Saudara, bahtera itu sebenarnya adalah jalan keluar buat orang-orang di zaman itu. Di hari ini Tuhan itu tahu bahwa ada penghukuman akhir. Makanya Tuhan itu memberikan jalan keluar, yaitu siapa? Yesus. Yesus dari surga turun ke bumi untuk menebus kita umat manusia. Saudara, Tuhan itu memberikan jalan keluar. Tuhan itu enggak asal delete, asal hapus. Tuhan enggak asal menghukum manusia masuk neraka. No, Tuhan kasih kita solusi. Tuhan rela mati di atas kayu salib supaya semua orang itu tidak ada yang binasa. Kita buka di 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu. Garis bawahi, karena itulah alasannya bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api
dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Ayat ini sendiri sudah ngeri ya saudara, kalau dulu ada air bah, kita ini terpelihara sampai ada masanya. Akan ada api untuk penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar, katakan sabar. Tuhan itu sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua, gak ada yang kecuali, gak ada yang tertinggal. Semua orang berbalik dan bertobat. Saudara, saya percaya Tuhan kita tuh gak pelin-pelan. Dahulu, sekarang dan selama-lamanya hati Tuhan itu tetap sama. Tuhan itu mau semua orang berbalik dan bertobat. Karena itu Tuhan itu sabar. Makanya saya bilang tadi, Tuhan bisa gak sih nyelamatin Nuh dan menghapus semua manusia yang lain itu dengan cara yang lain selain bikin Bahtera dan air bah? Bisa. Tuhan lo pencipta, dia mau apapun dia bisa lakukan. Kenapa Tuhan itu sampai nunggu? Bahkan kalau saudara dengar khotbah Pastor Fuji minggu lalu tentang Metusalah, Tuhan itu sebenarnya udah kasih tahu dari zaman Henok bahwa nanti Tuhan itu akan menghakimi, gitu ya, akan ada air bah, saudara. Tapi Tuhan itu tunggu, Tuhan itu nahan hati. Tuhan itu kalau bisa nggak terjadi nggak usah lah. Kenapa? Karena itu bukan tujuan Tuhan. Karena Tuhan itu selalu ingin semua manusia berbalik dan bertobat. Hari ini, saudara, kalau Anda masih hidup, kalau hari ini Anda masih bergumul, menikmati dosa, tahu nggak kenapa Anda masih hidup? Karena Tuhan itu masih sabar, karena Tuhan itu tunggu Anda bertobat, saudara. Waktu itu Nuh itu pasti dengan semua waktu yang dia pakai selama 100 tahun lebih. Kenapa? Karena Tuhan itu menunggu. Saya percaya kalau waktu itu semua orang itu bertobat, kisah Niniwe itu akan terulang pertama kali di zaman Nuh. Tuhan itu Tuhan yang sama, Tuhan itu tidak pernah suka menghukum. Kalau saudara cinta sama seseorang, hukuman itu bukanlah opsi nomor 1. Yang dicari itu adalah pertobatan. Sama seperti Yunus ketika bicara kepada orang Niniwe. 40 hari lagi Tuhan akan menghancurkan, akan menghakimi dan segala macam. Apakah Tuhan pelin-pelan? Setelah itu, itu cuma menggertak aja. No, Tuhan itu memang punya rencana. Tapi ketika respon yang diharapkan, mereka itu bertobat sampai sujud, sampai langsung berbalik arah. Tuhan itu juga bisa merubah rencananya. Nah Tuhan itu tunggu saudara. Apa yang saya belajar dari peristiwa Nuh ini? Saudara, jangan tunda-tunda pertobatan Anda. Jangan tunda-tunda. Ya, kenapa? Karena Anda dan saya tidak pernah tahu hidup ini akan berakhir kapan. Hari ini dengan masa pandemi ini kita semakin tahu, sebenarnya kita dari dulu harusnya sudah tahu. Tapi dengan masa pandemi ini kita semakin tahu bahwa manusia itu fragile ya. Manusia itu rapuh ya. Hanya karena virus yang bahkan tidak kelihatan mata. Kita tuh bisa berangkat kapan aja loh saudara. Untuk kita itu tidak ada lagi di muka bumi. Tua itu bukanlah syaratnya. Saudara, we never know. Baca di ayat 15 di 2 Petrus 3 tadi. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Saudara, anggaplah hari ini kalau Anda itu masih diberikan hidup sama Tuhan. Saudara, jangan terus tinggal di dalam kekerasan hati. Jangan terus tinggal di dalam dosa. Kalau Anda tahu itu salah, saudara, lebih baik Anda bayar harga. Kadang-kadang ketika kita itu memilih yang benar, ada harga yang harus kita bayar. Saudara, lebih baik Anda bayar harga untuk hidup di dalam kebenaran. Daripada Anda memilih untuk sesuatu yang sepertinya nikmat tapi salah. Anda bayar di belakang, sama-sama bayar kok. Bedanya cuma di depan sama di belakang. Masalahnya di belakang lebih besar bayarnya. Dan saya berdoa
Firman Tuhan ini berbicara, Anda tidak lagi menunda-nunda. Kalau Anda pikir, oh ya nantilah gitu ya. Nantilah, aku kan masih muda, nantilah. Melayani Tuhan itu nanti, bertobat itu nanti, sungguh-sungguh sama Tuhan itu nanti. Halo, we never know, kita gak pernah tahu saudara. Air bah pun mereka gak pernah nyangka, memang Nuh itu membangun bahtera, Tuhan gak pernah bilang kapan mulai ada hujan. Gitu ya. Sampai ketika mereka itu hujan mulai turun, mereka mengetok-ngetok, pintu sudah tertutup, it's too late. Saudara, hari ini dimanapun Anda berada, lihatlah kehidupan Anda sebagai kesempatan yang diberikan Tuhan. Untuk apa? Bagi Anda yang belum bertobat, ini waktunya Anda bertobat. Bagi Anda yang belum sungguh-sungguh sama Tuhan, ini waktunya Anda sungguh-sungguh dengan Tuhan. Melayani Tuhan dengan apa yang Anda dan saya bisa. Kesempatan untuk kita bisa menyenangkan hati Tuhan lewat keputusan-keputusan kita setiap hari. Izinkan hidup ini menjadi kehidupan yang berbuah ketika kita masih hidup. Kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan ketika Tuhan menilik hidup kita. Tuhan bisa tersenyum melihat kehidupan kita. Amin. Kita kita belajar lagi dari kehidupan Nuh, saudara. Kita buka di Kejadian masih pasal yang ke-6, ayat yang ke-13. Ayat yang ke-14, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pangkal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintu pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan yang bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Ya, kemudian Tuhan menjelaskan semuanya harus dibawa sepasang yang haram satu pasang, yang tidak haram 7 pasang, kemudian bawa yang dapat dimakan, kumpulkan gitu ya. Ayat 22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Saudara, seperti yang saya bilang tadi, Nuh itu mendapat visi ini, dia itu sudah umur 500 tahun saudara. Ya, kemudian dia membangun kira-kira sampai 600 tahun. Jadi 100 tahun sendiri dia bangun itu bahtera. Saudara, waktu itu 500 tahun itu kebanyakan yang lain juga umurnya tua panjang. Ya, tapi bagaimanapun 500 tahun itu adalah umur yang tidak muda. Hari ini saya mau encourage bagi Anda yang mungkin Anda melihat tayangan firman Tuhan ini dan Anda pernah bertanya-tanya dalam hati, di usia ini apa yang aku bisa lakukan? Di usia ini apakah aku masih bisa berbuat sesuatu untuk Tuhan? Saudara, apapun usia Anda umur 40, 50, karena pertanyaan itu bisa muncul kapan aja, khususnya di usia di atas 40 tahun biasanya, atau hampir 40 tahun ke atas. Saudara, Tuhan tidak pernah pilih kasih. Ketika Tuhan memberikan visi, Tuhan bisa berikan visi kepada orang usia berapapun. Abraham ketika dia mendapat anak, umurnya sudah 100 tahun saudara. Ya, Sarah sudah 90 tahun. Nuh waktu dia terima visi yang besar, itu umurnya 500 tahun. Saudara, Tuhan bisa memberikan Anda sebuah visi. Ketika Anda itu siap, di usia berapapun, jadi hari ini siapkan hati Anda. Terima visi yang baru dari Tuhan. Saya percaya ada orang-orang yang ketika Anda mendengarkan firman Tuhan ini, tiba-tiba Tuhan itu berbicara kepada Anda. Ayo layani Tuhan di area ini. Ayo lakukan ini, ayo lakukan itu. Bahkan mungkin engkau diingatkan Tuhan atas visi yang Tuhan pernah kasih ke dalam kehidupan Anda yang mungkin Anda pernah lakukan
tapi Anda berhenti melakukannya. Tuhan bilang lakukan, selesaikan apa yang pernah aku perintahkan engkau untuk lakukan. Saudara, kita bisa dipakai Tuhan umur berapapun, katakan amin. Ya, ketika saya beranjak umur 40 tahun saya juga bertanya-tanya. Saya lihat orang-orang yang masih muda, aduh iya ya gitu ya. Saya dari muda melayani Tuhan. Saudara, saya jadi full timer sejak umur 22 tahun. Ya, begitu lulus kuliah saya langsung memberikan diri jadi full timer. Saya memberikan segalanya, masa muda saya, semuanya yang saya bisa berikan. Itu pun buat saya merasa belum memberikan semuanya gitu. I wish saya itu bisa berikan lebih buat Tuhan, apa ya, apalagi saya di usia sudah beranjak 40, saya berpikir Tuhan secara kekuatan sudah lebih berkurang daripada dulu gitu ya. Secara kesibukan lebih sibuk daripada dulu. Rasanya lebih terbatas lagi, saya berpikir apakah saya ini masih bisa mengerjakan visi yang besar. Firman Tuhan ini mengingatkan saya dan juga Anda bahwa di usia berapapun Anda, Tuhan masih bisa memakai Anda. Dan hari ini saya juga melihat, oh iya ya, saya punya visi untuk Jabodetabek bersama dengan Pastor Fuji. It's a big vision, besar sekali. Kadang-kadang sampai bisa nggak ya, gimana ya, di mana ya, bagaimana ya, gitu ya. Saudara, demikian juga saya percaya dengan Nuh. Nuh disuruh bikin bahtera segitu besarnya. Bukan cuma bahtera loh tuh saudara tugasnya. Dia suruh mengumpulkan segala binatang. Saya berpikir gimana ya dari cara dia ngelis binatang segitu banyaknya. Saya percaya dia waktu awal terima visi pasti kewalahan. How? Gimana ya? Tapi firman Tuhan luar biasa mengatakan bahwa Nuh melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan. Nuh itu taatnya itu 100%. Enggak pakai nawar gitu ya. Di usia yang sudah tua dia enggak berkata, Tuhan masa sih aku masih bisa, umurku loh sudah 500. Tuhan aku enggak ngerti binatang-binatangan. Kalau misalnya dia pertukangan, oke Tuhan aku bisa bangun bahtera tapi animal binatang-binatang itu saya nggak ngerti gimana caranya. Atau mungkin sebaliknya dia adalah pencinta binatang. Oke Tuhan kalau binatang aku oke, tapi kalau bangun bahtera gimana karena aku nggak pernah jadi tukang misalnya. Tapi dia berkata ya Tuhan, walaupun visi itu besar, walaupun dia mungkin tidak tahu mulai dari mana, firman Tuhan menjelaskan, menuliskan bahwa Nuh melakukan semuanya tanpa kecuali. Tepat, exactly, nggak berkurang, gitu ya, nggak ditambahi, nggak dipikir semaunya sendiri, tapi tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Apa yang kita belajar di sini? Tuhan itu suka dengan yang namanya ketaatan dan Tuhan itu bekerja sama dengan ketaatan kita. Kita buka di Kejadian pasal 7. Ketika Nuh itu taat, apa yang terjadi? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, ayat yang pertama, engkau dan seisi rumahmu sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil. Ya, siapa yang disuruh ambil? Nuh. Haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betinanya, tetapi dari binatang yang haram 1 pasang jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang jantan dan betina supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ya, Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Perhatikan ayat 7, masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya, istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi. Datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Jantan dan betina seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Saudara, apa yang aneh dari ayat ini? Tadi di ayat yang di atas Tuhan bilang kau ambil. Suruh mengumpulkan. Tuhan suruh Nuh untuk mengumpulkan. Tapi di ayat ini dikatakan mereka yang datang loh saudara. Binatang-binatang ini datang mendapatkan Nuh. Saudara, kalau kita taat, langkah pertama itu adalah bagian kita. Ketaatan kita. Mungkin kita
belum tahu how, belum tahu bagaimana untuk mencapai semua yang kita disuruh Tuhan. Tapi kalau kita taat, Tuhan itu bekerja di dalam dan bersama ketaatan kita. Tuhan itu bekerja sama dengan ketaatan kita, saudara. Apa yang kita gak bisa, saya percaya kenapa kok Tuhan itu akhirnya membantu, tanda kutip, karena di dalam firman Tuhan di dalam bahasa Inggris dikatakan mereka itu datang kepada Nuh itu dalam kurung motivated by God. Alias binatang-binatang itu disuruh Tuhan datang ke Nuh. Berarti ada campur tangan Tuhan, ada keterlibatan Tuhan. Ketika kita taat, saudara, Tuhan itu akan terlibat di dalam kehidupan kita. Ketika kita berkata, ya Tuhan, aku mau. Walaupun ini visinya besar, walaupun aku tidak tahu, tapi aku mau taat. Aku berkata ya, kita lakukan apa yang kita bisa lakukan. Tuhan melakukan apa yang mungkin kita nggak bisa lakukan. Saudara, Tuhan bekerja sama di dalam ketaatan kita. Ketaatan butuh konsistensi, yes. Tadi saya bilang Nuh itu membuat bahtera selama 100 tahun lebih. Ya kan, 100 tahun itu bukan waktu yang singkat. Dia bisa di tengah jalan, dia punya kemungkinan untuk punya banyak titik untuk menyerah, gitu ya, untuk merasa konyol dengan apa yang dia lakukan. Beneran ini dari Tuhan? Apa aku gak salah dengar? Belum lagi dicemooh sama orang-orang sezamannya, belum lagi mungkin dikata-katai, gitu ya, dianggap orang bodoh, orang gila. Saudara, mungkin di dalam selama 100 tahun itu ada banyak titik dia mempertanyakan apa yang dia lakukan. Apakah aku ini benar? Apa aku ini gak salah ya? Ya, apa aku ini gak konyol melakukan semua yang saya lakukan? Tapi lihatlah, Nuh itu begitu konsisten, begitu sabar. Ketaatan membutuhkan konsistensi, membutuhkan komitmen, membutuhkan sebuah kebulatan hati. Ya, enggak, karena apa? Ketaatan kita tuh akan diuji, enggak gampang-gampang orang ngomong ini kita berubah. Orang ngomong lain, apalagi kita dihujat orang, dikata-katai, itu kemudian kita berhenti. Saudara, kalau Anda tahu visi itu dari Tuhan, kalau Anda tahu itu adalah kehendak Tuhan, hari ini saya mau encourage Anda. Ada orang-orang yang engkau tahu kok itu kehendak Tuhan. Tapi engkau menjadi lemah karena ada kendala. Karena ada perkataan orang yang mungkin menyakitkan Anda. Sehingga membuat Anda bertanya-tanya. Tapi kalau Anda tanya ke dalam hati Anda yang paling dalam, Anda tahu itu kehendak Tuhan. Anda hanya ketemu dengan kendala, dengan kata-kata yang tidak membangun sehingga Anda akhirnya lemah dan berhenti. Hari ini saya mau encourage Anda. Saudara, ayo bangkit lagi. Ayo lakukan lagi apa yang Tuhan katakan. Apa yang Tuhan suruh Anda lakukan. Ayo melayani lagi. Ayo jangan diam saja. Ayo Anda hidup, saya dan Anda hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saya berdoa firman Tuhan ini mendasari Anda, mendorong Anda, memberikan Anda sebuah gairah yang baru. Apa bahtera Anda? Apa tugas Anda? Apa tugas yang diberikan Tuhan kepada Anda? Apakah itu mungkin keluarga Anda, pelayanan, sebuah visi mungkin di dalam pekerjaan Anda, atau apa? Saudara, Anda pasti bisa melakukannya. Saya percaya di dalam langkah ketaatan Anda, Tuhan akan bekerja sama. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini. Mari kita bawa komitmen kita di hadapan Tuhan sekali lagi. Mari hargai kehidupan. Setiap nafas yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita itu berarti. Setiap nafas yang diberikan dalam kehidupan kita itu adalah sebuah kesempatan untuk kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Izinkan hari ini firman Tuhan merombak hidup Anda dan saya. Bagaimana kita melihat kehidupan. Tidak lagi menganggap kehidupan itu sesuatu sepele. Sesuatu yang bisa kita lewatkan begitu saja. Tapi biar kita bisa melihat kehidupan sebagai sebuah anugerah, sebuah kepercayaan. Tuhan gak akan menyesali kepercayaannya. Sehingga
kita pun punya sebuah tanggung jawab, jangan sampai kita menghancurkan kepercayaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Hidup ini Adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Katakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Angkat tanganmu, katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saudara, saya mau bacakan Anda sebuah ayat di kitab Filipi. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Saudara, apa tujuan Anda hidup di dunia ini? Tahukah Anda kenapa Tuhan itu masih mengizinkan Anda bernafas hari ini? Apakah Anda hanya mau melewati hidup begitu saja? Hari ini lihatlah bahwa kehidupan adalah sebuah kesempatan. Dan Tuhan itu melihat kita sebagai orang-orang yang berharga. Tuhan mempercayakan kehidupan kepada Anda dan saya sebagai anugerah. Dan Tuhan mengharapkan di dalam kehidupan kita ini, kita menyenangkan hati Tuhan. Kalau hari ini Tuhan melihat kehidupan Anda, kira-kira perasaan Tuhan kayak apa ya? Saya berdoa, saudara gak perlu menyesali kalau Anda merasa, aduh aku ini orang berdosa. Tuhan itu pasti sedih lihat kehidupanku. Itulah kenapa hari ini firman Tuhan itu untuk Anda. Tuhan gak akan menghakimi, sekali lagi Tuhan itu gak menyesali keberadaan Anda. Tuhan tidak pernah menyesali menciptakan Anda dan saya. Dan sampai hari ini kalau Anda dan saya masih hidup, itu karena Tuhan masih punya harapan dalam kehidupan Anda dan saya. Masih ada yang belum selesai di dalam kehidupan Anda dan saya. Masih ada rencana Tuhan yang kita harus selesaikan, saudara. Masih ada visi yang kita harus selesaikan. Dan biar hari ini kita bisa melihat Tuhan dan berkata, Tuhan terima kasih untuk kehidupan ini. Mulai hari ini, di dalam sisa hidupku, aku akan menghargai setiap nafas yang Tuhan berikan. Saudara, untuk satu nafas yang kita nafas ini,
Orang terbaring di rumah sakit itu bayar jutaan rupiah hanya untuk nafas yang mereka harus hirup dan keluarkan kembali. Kadang-kadang untuk itu pun mereka sudah gak mampu lagi. Saudara, jangan sampai kita lupa. Jangan sampai kita menganggap kehidupan ini yang remeh. Terus kita menyepelekan apa yang kita lakukan. Saudara, hidup Anda begitu berharga, engkau begitu berharga. Mari kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Izinkan Anda dipakai Tuhan. Tuhan, aku mau melayanimu. Tuhan, aku mau lakukan apa yang aku bisa. Dengan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupanku, baik secara tenaga, baik secara waktu, secara dana, secara apapun lah Tuhan. Hargai semua yang Tuhan percayakan dalam kehidupan Anda. Biar itu menjadi, Anda melihatnya sebagai sebuah kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita nyanyikan lagu ini, biar hati Anda kita bawa di hadapan Tuhan. Bagailah hidupku, mari nyanyi bersama dengan saya. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Jadikan hidup kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami tahu menjadi orang yang benar adalah sebuah pilihan dalam kehidupan kami. Kalau Nuh itu bisa ditemukan sebagai orang yang benar di tengah orang sezamannya yang begitu rusak. Tuhan, temukan orang-orang yang jemaat, orang-orang yang berani memilih yang benar di atas yang salah. Tuhan, berikan kemampuan untuk jemaat-Mu memilih yang benar dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Dimanapun Engkau berada hari ini, angkat tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi-Mu. Allah Bapa yang mati untuk-Mu dan memberikan Engkau jalan keluar atas segala situasi kehidupan-Mu. Allah Roh Kudus yang menyertai, menghibur, memimpin. Tuhan Yesus yang begitu nyata, yang mati dan bangkit untuk Anda dan saya. Terimalah segala berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.